Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita kerjakan. Jadi di sini ada rangkaian listrik, yang mana yang ditanyakan adalah beda potensial pada hambatan 6 ohm yang ini ya. Langsung aja kita tulis diketahui dan ditanyakannya terlebih dahulu. Jadi diketahui di sini, kita asumsikan ini adalah R1, jadi R1 adalah 2 ohm, kemudian R2-nya adalah ini 3 ohm, lalu R3 adalah yang ini ya, 4 ohm, lalu R4 adalah 2 ohm yang ini, R5 adalah 6 ohm, dan E-nya atau GGL adalah 12 volt. Kita tulis dulu di sini R1, R2, R3, R4, dan R5, biar gak pusing kayak gitu. Nah, yang ditanyakan itu adalah V atau beda potensial untuk hambatan 6 ohm, yaitu hambatan kelima. Berarti kita ingin mengetahui V5 kayak gitu. Nah, kemudian di sini rumus umum sebenarnya ya yang akan kita gunakan itu adalah rumus dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikalikan dengan R atau kuat arus dikalikan dengan hambatan. Oke, sekarang langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari hambatan pengganti seri terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu dulu berapa besar arus total yang mengalir. Nah, untuk mengetahui arus total yang mengalir, kita harus tahu dulu hambatan penggantinya untuk rangkaian ini. Nah, untuk mengetahui hambatan pengganti untuk rangkaian ini, ya, kita harus cari dulu ini hambatan pengganti serinya. Di sini R1, R2 itu dirangkai secara seri. Berarti langkah pertama kita cari RS1 dulu, ya. Nah, karena dirangkai seri, berarti RS1 akan sama dengan R1 ditambah dengan R2, kayak gitu. Berarti RS1 sama dengan R1-nya 2, ditambah R2-nya adalah 3, berarti 2 tambah 3, RS1 sama dengan 5 ohm. Kemudian langkah yang kedua, kita cari RS2. Di sini perhatikan, R3 dan R4 itu dirangkai seri juga, berarti RS2 itu akan sama dengan R3 ditambah dengan R4. Jadi RS2 sama dengan R3-nya adalah ini 4 ohm, R4-nya 2 ohm. Jadi RS2 sama dengan 6 ohm. Kelihatan gak ya? Kelihatan ya? Nah, sekarang nih biar gak pusing, kita gambarkan ulang dulu. Jadi ini adalah RS1, kemudian dirangkai secara paralel, ini RS2 dan ini adalah R5. Kayak gini ya. Nah, ini adalah gambarnya. Kita lihat, ini RS1 ya, yang sebelah sini udah kita satukan, R1 dan R2 jadi RS1, kemudian R3 dan R4 udah kita satukan jadi RS2. Nah, untuk bagian bawahnya R5 itu enggak kita satukan, jadi kita tulis aja R5, kayak gitu. Ini adalah E. Nah, sekarang kita perhatikan, di sini RS2 dan R5 itu dirangkai paralel. Jadi langkah ketiga, kita cari RP. RP ini adalah hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Yang dirangkai paralel yang mana nih? Yaitu yang ini, RS2 dan R5. Berarti 1 per RP itu akan sama dengan 1 per RS2 ditambah dengan 1 per R5. Kayak gitu. Oke, jadi 1 per RP sama dengan RS2-nya adalah yang ini ya, 6. Ditambah dengan R5-nya adalah sama 6 ohm. Berarti tambah 1 per 6. Kelihatan ya? Nah, kita tarik garis lurus lagi di sebelah sini. Kita lihat 1 per RP sama dengan, nah kita lihat dulu, 1 per 6 ditambah 1 per 6, karena penyebutnya udah sama, berarti bagian atas bisa kita jumlahkan. 1 tambah 1 adalah 2, jadi 1 per RP sama dengan 2 per 6, yang mana kalau kita ingin mengetahui RP, berarti tinggal kita jungkirkan. 6 yang asalnya di bawah jadi di atas, jadi 6 dibagi 2 ya, 2 yang asalnya di atas jadi di bawah. Maka RP sama dengan 6 dibagi dengan 2, hasilnya 3. Jadi RP-nya 3 ohm. Nah, lalu kalau kita gambarkan lagi nih, rangkaiannya jadi kayak gini. Kayak gini nih. Nah, ini kan RS1 ya, yang sebelah sini RS1. Kemudian yang sebelah sini RS2 dan R5 udah kita satukan jadi RP. Di sini GGL, kayak gitu. Nah, yang terakhir di sini langkah yang enggak terakhir ya. Ini langkah terakhir untuk mencari hambatan total maksudnya. Perhatikan RS1 dan RP dirangkai secara seri. Berarti yang keempat kita akan cari hambatan pengganti totalnya, kita tulis saja sebagai R kapital, yaitu merupakan rangkaian seri antara RS1 dan RP. Berarti R sama dengan RS1 ditambah RP karena dirangkai seri. RS1-nya ini 5,
Kemudian RP-nya ini 3. Berarti R-nya adalah 5 tambah 3 yaitu 8 ohm. Oke, kita udah tahu nih hambatan pengganti totalnya. Langkah yang kelima, kita akan cari kuat arus. Cari kuat arus total atau I. Nah, kita lihat untuk mencari I, kita akan gunakan rumus umum yang ini. V sama dengan I dikali R, tapi V-nya di sini atau tegangannya kita ganti jadi GGL. Jadi GGL sama dengan I dikalikan dengan R. GGL-nya adalah ini ya 12, berarti 12 sama dengan I dikali R-nya yang ini 8. Nah, 8 pindah ruas ke kiri, jadi 12 dibagi 8 sama dengan I, maka I-nya akan sama dengan 12 per 8 ampere, atau kalau mau disederhanakan juga boleh ya, berarti bisa dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 adalah 3, 8 dibagi 4 adalah 2. Sama kayak gini ya, I-nya adalah 3 per 2 ampere. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Kalau rangkaian seri itu adalah pembagi arus. Jadi maksudnya kayak gimana? Arus listrik yang dirangkai secara seri itu akan sama besar. Kemudian kalau rangkaian paralel itu adalah pembagi tegangan. Ya, sama dengan pembaginya sama ya, pembagi tegangan. Jadi tegangan yang dirangkai secara paralel itu akan sama besar. Kita perhatikan terlebih dahulu pada gambar ini. Ini adalah gambar terakhir ya, yang sebelum kita cari berapa besar R-nya. Nah, maka kalau ada arus yang mengalir di sini, berarti RS1 itu akan sama dengan RP. Karena RS1 dan RP dirangkai secara seri, yang mana rangkaian seri itu pembagi arus. Jadi bisa kita tulis nih di sini, I untuk RS1 dan I untuk RP itu akan sama besar dengan arus total, yaitu sebesar 3 per 2 ampere. Kita tulis kayak gini. Nah, kita kasih kurung dulu. Kemudian kita perhatikan, di sini RP itu tuh kan terdiri dari RS2 dan R5. Kita bisa cari tegangannya terlebih dahulu nih teman-teman. Langkah yang keenam, kita bisa cari Vp atau tegangan pada rangkaian paralel ya. Atau VRP deh ya, kita tulisnya VRP biar enggak pusing gitu ya. Karena kan kita tadi tulisnya sebagai RP atau hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Jadi VRP sama dengan IRP dikalikan dengan RP-nya itu sendiri. Kita udah tahu nih bahwa IRP adalah yang ini 3 per 2. Kemudian RP-nya adalah yang ini ya 3 ohm. Berarti 3. Maka VRP sama dengan 3 dikali 3 adalah 9 dibagi dengan 2 volt. Nah, ini adalah tegangan yang mengalir pada rangkaian paralel. Yang mana rangkaian paralelnya itu terdiri dari RS2 dan R5. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi nih teman-teman, bahwa rangkaian paralel itu pembagi tegangan. Sehingga tegangan yang mengalir pada RS2 dan R5 itu akan sama dengan tegangan yang mengalir pada rangkaian paralel. Jadi bisa kita simpulkan bahwa VRP itu akan sama dengan V untuk RS2 dan akan sama juga dengan V untuk R5, yaitu sebesar 9 per 2 volt. Nah, yang ingin kita ketahui di sini adalah yang ini ya, V untuk R5 atau 9 per 2 volt ini, atau yang mana tadi kita tulisnya itu sebagai V5 di sini. Jadi bisa kita simpulkan nih bahwa V5-nya itu akan sama dengan 9 per 2 volt, atau kalau kita bagi hasilnya 4,5 volt, kayak gitu. Nah, maka bisa kita simpulkan ya bahwa tegangan yang mengalir pada hambatan 6 ohm adalah 4,5 volt. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.